Sobat Hiwar Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tema kita kali ini adalah makanan gratis bukan berarti asal jadi. Tantangan menjaga kualitas program gizi nasional. Narasumber kita adalah Bapak Kurniawan Dwi Saputra. Bagaimana kabarnya, Pak Kurniawan? Baik Pak, Saya sebenarnya panggil Pak Kurniawan saja ya. Oke. Iwan. Bagaimana? Oh, Mas Ikhwan ya. Bagaimana menurut Mas Ikhwan ini tema kita pada hari ini? Menarik atau tidak menarik? Pertama Iwan aja Pak, Iwan Ah, bukan Ivan ya. ah, Yang kedua ini sangat menarik ya karena berhubungan dengan kemarin anak saya juga ada sedikit kontroversi di sekolah. Awalnya nggak dikasih, kemudian dikasih terus dihentikan. Jadi relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. baik, Mas Iwan ya. Istilah makan bergizi gratis muncul ketika kampanye Pak Prabowo kan. Kira-kira maksud Pak Prabowo itu apa dengan program ini? Kalau Pak Prabowo karena saya nggak dekat dengan Pak Prabowo, saya kurang tahu ya. Tapi sebagai observer, saya pikir ini berhubungan dengan banyak hal. Pertama dengan tentunya bagaimanapun Pak Prabowo adalah negarawan gitu ya, yang memikirkan strategi bagaimana mengentaskan permasalahan di negara ini. Saya pikir MBG ini secara konsep sebagai sebuah ide itu pemikiran yang bagus karena dia mengadres beberapa masalah sekaligus. Yang pertama adalah soal tantangan malnutrisi bangsa Indonesia itu ya. Yang Saya dengar-dengar ini kan dalam rangka mewujudkan visi Pak Prabowo pada tahun 2045 ya, Indonesia Emas. betul. Sehingga nanti aktor-aktor yang menjadi SDM Indonesia itu harus sehat secara fisik, tetapi juga pemikirannya Hmm, cerdas. Saya ya. dengar-dengar seperti itu. Berarti kalau kita merujuk ke visi daripada Pak Prabowo ini, berarti program ini bagus kan? Memang itu masalah serius ya karena generasi kita sebagai bonus demografi itu sangat sangat banyak generasi mudanya. Dan nanti kalau kita lihat anak usia sekolah sekarang pada tahun 2045 itu sekitar umur 25 atau 30 dan itu SDM-SDM masa-masa produktif. Tetapi sebelum ada MBG, kita lihat apa yang mereka konsumsi sebagai makan siang, terutama di sekolah-sekolah negeri dan untuk anak-anak yang dari keluarga kurang mampu, apa yang mereka makan di makan siang. Misalnya kan hanya antara orang tuanya membekali mereka, bekalnya apa? Apakah mie instan atau jajan-jajan pasar gitu? Atau yang kedua mereka beli di kantin. Di kantin mereka beli apa gitu? Beli seblak gitu. Jadi menurut saya memang MBG ini sebagai sebuah konsep sangat relevan sekali bagi pengembangan generasi muda supaya kita yang dikenal sebagai bangsa low IQ, IQ kita rata-rata cuma 78, itu sedikit banyak akan terbantu kalau program ini terlaksana dengan ideal gitu, dengan dengan baik menurut saya. Jadi sebagai sebuah ide itu bagus, Pak. Tapi kan begini, makan gratis bergizi ini kan dilontarkan ketika kampanye. Ya. Apa terpikir oleh Pak Prabowo pada saat itu? Bagaimana mengeksekusi program ini? Kalau di kampanye ada dua hal yang saya address. Yang pertama, awalnya itu antusiasme terhadap program MBG itu sangat bagus ya, karena kita lihat dulu kampanye apa namanya Pak Prabowo sangat menarik, terutama untuk generasi muda. Tetapi once ketika terjadi beberapa permasalahan etik dalam proses demokrasi itu, maka sekarang antusiasme itu berubah. Hmm. MBG yang awalnya itu sangat didukung karena bukan sekedar karena kasus satu dua kasus keracunan, tapi sejak ada masalah di Mahkamah Konstitusi, saya rasa tren itu berubah. Ditambah lagi ada banyak permasalahan di pelaksanaan MBG itu sendiri. Soal pelaksanaan,
sebelum itu dilontarkan, saya pikir sudah ada review-review dengan melihat program-program sejenis di India, di Cina, dan beberapa daerah lain, negara lain. Jadi sebagai sebuah konsep itu bagus, sebagai perencanaan saya pikir Pak Prabowo sudah punya punya langkah untuk bagaimana menerapkannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, apakah memang Pak Prabowo itu tulus untuk merancang program ini benar-benar untuk anak-anak bangsa Indonesia atau ada motif lain? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi saya melihatnya dari dua hal ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang kelemahan dari program ini. Pertama, isu korupsi di kita ini kan belum berakhir. Betul. Dan apa namanya, dana-dana yang dikorupsi itu kan ya sudah direncanakan untuk program pembangunan sebetulnya. Lalu kemudian kok Pak Prabowo membuat program baru, justru kalau menurut saya itu lebih sangat empuk itu ya, sebagai sarana atau lahan korupsi itu. Seperti apa itu Pak Ya. Iwan? Ya, kalau menurut saya memang bangsa kita cenderung mudah untuk membuat program-program mercusuar seperti IKN atau Benteng Laut Raksasa, kemudian juga MBG ini termasuk. Tapi menurut saya dibandingkan dengan program-program lain, MBG ini sangat relate dengan masyarakat. Bukanlah sesuatu program yang berjarak begitu. Karena dampaknya pertama dia meningkatkan apa namanya pertumbuhan ekonomi. Menghubungkan petani langsung dengan end user, dengan bisnis-bisnis lokal. Tidak perlu ke Jakarta dulu, tapi langsung terserap dengan bisnis lokal. Gitu. Secara konsep ini program mercusuar yang sangat sangat membumi menurut saya sebagai sebuah konsep. Tapi ada catatan juga, betul bahwa kita adalah bangsa yang punya tradisi korup dan itu membuat saya ingin menarik ini ke arah sejarah atau teologis gitu ya. Jadi mungkin Pak Asmi juga tahu kalau dalam tradisi agama Samawi, program makan siang yang bukan makan siang aja, makan yang beramai-ramai itu minimal terjadi setidaknya 3 kali pada masa Musa, gitu ya, ketika bangsa Bani Israel keluar dari Mesir di Sinai, gitu ya. Wadolan alaikumul wa ma anzalna alaikumul manna wassalwa gitu ya. Kemudian pada masa Isa ketika perjamuan terakhir itu anzil alaina ma'idatan minas sama gitu ya. Iya. Takununa aidan li awwalina wa akhirina wa minka itu. Jadi yang ketiga pada masa perang Khandaq. Hmm. Ketika Rasulullah mendatangi rumah Jabir bin Abdullah kemudian memberkahi makanan tersebut dan itu cukup untuk semua pekerja di yang menggali Khandaq gitu. Nah, menurut saya tiga amsal teologis ini punya pesan bahwa makan-makan besar itu dalam masa krisis itu. Dan kalau itu berlangsung dengan baik, akan mengantarkan masyarakat menuju sebuah kondisi yang ideal buat masyarakat tersebut, entah itu kemajuan atau kemenangan. Tapi kalau kalau itu gagal, akan mendapatkan masalah yang besar, misalkan ya kehancuran generasi muda di masa akan datang atau dalam kasus tersebut kan bangsa Yahudi dikutuk ya kemudian ya dikutuk dan Berarti Mhm. kebijakan dari Pak Presiden Ya. gitu kan punya basis atau landasan doktrinal keagamaan ya. Jadi saya nggak tahu kalau itu mungkin Iya. kalau pertimbangannya Pak Bowo bukan berdasarkan doktrin agama Ya tapi berdasarkan artinya kan memang ya mungkin beliau tidak pernah memikirkan itu. Tapi kok setelah kita melihat, oh ternyata landasan doktrinalnya dalam konteks keagamaan itu ada gitu ya. Kan bisa saja kita yang mengatakan seperti itu. Nah, cuma kan masalahnya begini. Saya tidak tahu apakah Pak Presiden diapresiasi dengan program ini atau justru dipersalahkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak cerita, informasi yang kita baca di media sosial, bahkan juga di apa namanya di media lain itu tidak sedikit yang keracunan itu. Di lokasi ini keracunan. Mestinya kan berakhir, tuh ya. Malah keracunan lagi di tempat lain.
Oh, disusul di tempat yang ketiga. Maka di sini kayaknya apa namanya eksekusi terhadap makanan bergizi gratis ini tidak disertai dengan kebijakan-kebijakan bagus, terutama dalam rangka melaksanakannya itu. Iya, Bagaimana menurut Mas Iwan ini? Ini penting ini. iya. Kalau menurut saya masalah itu akarnya adalah obsesi untuk membuat program ini berlangsung secara masif dalam waktu yang singkat. Jadi, kalau kita lihat negara-negara lain, programnya sama, budgetnya lebih sedikit, dan berjalan dengan tahapan-tahapan yang bertahap gitu, yang pelan-pelan dari lingkup yang kecil dulu, percobaan dulu, kemudian dievaluasi secara bertahap. Nah, menurut saya akarnya itu. Kalau kita mengabaikan itu, malah ingin program ini berjalan dengan besar dalam skala yang masif dan tempo yang singkat, ya dampaknya adalah pelaksanaan di ranah satuan penyediaan bahan makanan itu, kemudian di sekolah-sekolah akan berdampak Eee, banyak banyak masalah ya, banyak keracunan dan angka-angka itu jangan dilihat sebagai statistik menurut saya ya. Karena man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin ka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi kalau MBG ini salah kaprah, maka generasi bonus demografi kita 2045 itu akan bermasalah gitu ya. Jadi kita perlu melihat dari aspek humanis juga bahwa Hmm. kalau kita ingin serius menggarap program MBG ini, maka harus dievaluasi dan dilaksanakan secara bertahap dalam eh, memanfaatkan simpul-simpul yang sudah ada dari tatanan yang kecil dulu, baru kemudian diekspansi kalau sudah pelaksanaannya bagus. Tapi kalau saya melihatnya itu ada beberapa kekurangan. Kenapa tidak melibatkan ahli gizi di setiap lokasi? Kan bisa saja misalkan apa namanya ahli gizi itu dipanggil dari kabupaten atau mungkin juga dari kecamatan. Mereka harus ditebar. Kemudian yang kedua harus dicek dulu apakah makanan itu sehat atau tidak. Kalau diserahkan kepada orang yang tidak punya status misalkan ahli gizi atau mungkin juga dokter, yang terjadi kemudian berpikirnya adalah berpikir margin. Mungkin nanti dia akan berpikir keuntungan saya berapa. Lalu dia akan mempersiapkan makanan yang kita klaim sebagai makanan yang bergizi gratis ini justru tidak bergizi. Nah, ini ironisnya itu kan di situ. Makanya saya melihat hal ini cukup fatal. Saya. Kalau saya lihat sebenarnya Pak Asmuni, saya mendengar informasi dari guru-guru anak sekolah saya bahwa acuan gizi itu sebenarnya sudah ada dan para pakar gizi itu mungkin di lingkup eh, MPGN yang atas itu sudah merancang sedemikian rupa. Hanya saja kan kita lihat di ranah praktis. Gimana sih anggaran sebesar itu bisa mencukupi kadar gizi yang dituntut. Hmm. Jadi the devil's lies in detail. Jadi masalahnya bukan pemerintah tidak punya kerangka mengenai standar gizi, apa yang harus dimasak disediakan, tetapi itu ada, tapi anggarannya tidak cukup. Gitu. Tidak cukup, akhirnya terjadi manipulasi dan sebagainya di ranah praktis menurut saya itu. Jadi pengawasan sih, pengawasan Kita kembali ke eksekusi. tema kita ya. Makan bergizi tidak harus asal jadi kan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi anggaran. Kira-kira anggarannya itu ideal atau enggak? Anggarannya kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga melakukan makan di sekolah, itu kita sangat over, Pak. Jadi kita 10% dari APBN ya, sekitar 300 triliun. Wah, Nah, luar biasa. dan itu 200 triliunnya dari anggaran pendidikan dan sebagian diambilkan dari anggaran kesehatan dan lain-lain. Sementara negara-negara lain itu hanya ada yang 1% dari PDB, Hmm. dari APBN, Artinya lebih kecil. hanya 1%. Ah. Dan itu skalanya lebih banyak. Hmm. Artinya apa? Artinya ada masalah dalam pengelolaan anggaran sebesar itu, gitu ya. Karena
ada pembentukan badan-badan baru gitu. Tempat-tempat eh, dapur-dapur baru yang di negara-negara lain itu tidak terjadi gitu. Jadi mereka memanfaatkan warung-warung sudah ada, kantin-kantin sekolah gitu. Yayasan-yayasan yang sebelumnya sudah melaksanaan program makan untuk murid-muridnya itu dilibatkan. Jadi bukan program dari atas, kita bikin ya lembaga baru, semuanya harus ikut kita, aturan kita. Nah, itu yang bikin masalah. Dan itu menghabiskan anggaran yang sangat besar. Atau mungkin seperti yang dikatakan oleh orang itu dikembalikan saja kepada kantin sekolah atau koperasi sekolah. Ya, itu salah satu opsi. Jadi bukan bukan program yang apa dari atas ke bawah, tapi bagaimana pemerintah itu melihat dulu peluang-peluang yang mungkin terjadi. Bisa di kantin sekolah, bisa dengan catering yang sudah terpercaya, bisa dengan mungkin komite sekolah. Itu kan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan. Tetapi sepertinya program ini kan tidak sampai mengarah ke sana. Gitu. Iya, kalau kita lihat dari sisi Islam ya, saya kira program ini bagus. Kita tahu kan kalau tujuan daripada syariah itu kan menjaga jiwa. Jangan sampai ada orang busung lapar kan, Tuh, kan itu. Dia harus hidup sehat. Tapi kemudian kan ada apa namanya perlindungan atau menjaga akal. Bagaimana orang-orang itu kan harus cerdas ya, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi nilai-nilai etis religius itu oke lah seperti itu. Tapi yang saya lihat ini dalam perspektif saya yang mungkin sangat subjektif, nampaknya agak tergesa-gesa mengimplementasikan program ini. hmm, Jadi perangkatnya belum siap, gitu kan? Kemudian langsung diimplementasikan, gitu ya. ya, Akhirnya ketidaksiapan itu merata, terjadi di mana-mana. Kesannya kemudian makan bergizi bukannya menambah sehat, tetapi malah meracuni. ya, betul. Kalau saya lihat Seperti apa itu? dari perspektif filsafat gitu ya, ada kritiknya Karl Popper terhadap Hmm, Marxisme. Marxisme itu kan semuanya serba diatur oleh negara. ya. Negara menyediakan semuanya, makanan, sabun, sampai pakaiannya sama, dan serba skala besar gitu. Hmm, Nah, kritik Karl Popper adalah dalam membangun masyarakat, kita harus membuat piecemeal engineering, perubahan sosial yang pelan-pelan, bertahap, dan berkelanjutan. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita membangun suatu masyarakat yang berkelanjutan. Kalau kita menggunakannya dengan kebijakan yang Marxis tadi, yang serba totalitarian, gitu, maka dampaknya ya bisa kita lihat gitu. Jadi negara ini negara yang liberal, tetapi ke arah komunis dalam pengarahan apa namanya eh, manajemen MBG ini. hmm. Itu menurut saya, Pak. Jadi usulannya Pak Iwan seperti apa ini? Saya pribadi sepakat dengan ada studi dari UN PBB mengenai pelaksanaan school meal di Hmm. seluruh dunia. Ya, mereka menganjurkan untuk program ini jalankan dengan memanfaatkan simpul-simpul yang sudah ada. Jangan buat suatu lembaga baru, tapi manfaatkanlah misalkan sekolah, komite, kantin, atau catering yang sudah ada, yang sudah terbukti sustainable begitu. Sehingga prosesnya nanti benar-benar mengarah pada pertama gizi tercukupi, kemudian ekonomi berjalan dan sebagainya. Bukan malah menjadi ladang korupsi yang ya kita tahu proyek-proyek mercusuar pasti ujung-ujungnya adalah korupsi yang besar juga, gitu Pak. Baik, sebetulnya sih program makan bergizi gratis ini bisa kita jadikan sarana untuk pemerataan ekonomi sebetulnya ya. Misalkan membeli sayur kan tidak harus ke pasar, tapi langsung dari petani. Mestinya kan biayanya bisa rendah. Ya, betul. Cuma kan persoalannya adalah bentuk controlling terhadap apa namanya program ini sepertinya sangat-sangat lemah. Ya. Mestinya kita itu berhentilah untuk melakukan makan bergizi gratis 2 bulan 3 bulan untuk mempersiapkan perangkat yang lebih bagus gitu kan. Nah, sehingga nanti makan bergizi gratis ini betul-betul bisa membantu mewujudkan visi Pak Presiden pada tahun 2045 menuju Indonesia emas.
Ya. Baik, saya kira diskusi kita cukupkan. Sobat Hiwar, jangan lewatkan diskusi video-video yang akan datang. Tentu dengan tema yang lebih menarik dan juga lebih sensitif.